Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sahid Indra Raharjo, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kranggot, Kota Cilegon. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Adelina. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya, luar biasa. Hari ini Bu Ade kita akan melakukan percakapan praobservasi untuk persiapan kita dalam melakukan observasi yang dimana tujuannya adalah untuk mengetahui dan melakukan refleksi terkait kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian tujuan praobservasi saat ini adalah sebagai bentuk persiapan Ibu dalam nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga nanti hasilnya bisa lebih maksimal dan Ibu bisa memberikan kegiatan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Selanjutnya Ibu, dalam percakapan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah terkait tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajarannya, kira-kira seperti apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada pembelajaran nanti yaitu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Di antaranya yang satu, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis perubahan wujud benda dengan tepat. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Baik Ibu Adelina, ada 3 ya? Iya, tujuan betul. Pembelajaran yang ingin Ibu capai. Yang pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua menjelaskan, dan yang ketiga menganalisis perubahan wujud benda. Seperti itu Bu ya? Iya betul. Kemudian pertanyaan kedua selanjutnya adalah berkaitan dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan Ibu harapkan dalam kegiatan pembelajaran ini apa sih? Area pengembangan yang ingin saya capai pada pembelajaran kali ini ada 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek sosial. Aspek sosial ini di mana peserta didik membangun kerjasama, disiplin dan tanggung jawab dalam mempraktikkan perubahan wujud benda dengan tepat. Nah, yang kedua yaitu aspek keterampilan, di mana peserta didik mampu mempraktikkan perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Ya. Baik Ibu, luar biasa ya. Area pengembangan yang ingin Ibu capai, saya garis bawahi ada 2 ya Bu ya. Iya betul. Yang pertama adalah aspek sosial, mungkin yang maksud Ibu harapkan itu lebih kepada domain sikap ya Bu ya, seperti itulah. Dan selanjutnya adalah aspek keterampilan. Ya. Seperti itu Bu. Selanjutnya saya ingin tanyakan lagi adalah kira-kira bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Baik itu dari sisi metode, model pembelajaran ataupun media pembelajaran yang akan Ibu pakai untuk menunjang kegiatan pembelajaran Ibu tersebut. Ya. Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu dengan mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, berdasarkan kepada minat, kemampuan peserta didik, serta jenis diferensiasi yang ditetapkan adalah diferensiasi konten, produk, dan juga proses. Ya, ada 3 diferensiasi yang saya pakai yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, tidak lupa juga ya. Kemudian dalam pelaksanaannya akan dibagi berkelompok yang heterogen sesuai dengan minat anak ingin melakukan percobaan apa nantinya, dan juga untuk metode ataupun model pembelajaran yang dipakai adalah model pembelajaran PBL, Problem Based Learning ya. Serta untuk media pembelajaran yang saya pakai yaitu diantaranya ada media audiovisual, meliputi penayangan video dengan menggunakan laptop, proyektor, dan juga speaker. Dan yang terakhir yaitu ada aplikasi games, yaitu yang saya gunakan pada pembelajaran ini ada Word Wall untuk sebagai penguatan nantinya di akhir pembelajaran
dan kegiatan penutup sebagai penguatan kepada peserta didik. Nah, dan juga peralatan alat dan bahan yang akan digunakan diantaranya itu ada korek api, lilin, piring kecil untuk tak-takan lilinnya, ada sendok, ada es batu, ada gelas plastik, gelas kaca, dan juga ada air ya. Karena di sini kita akan melakukan percobaan perubahan wujud benda gitu. Ya gitu, Pak. Baik Ibu Ade, perencanaan yang luar biasa ya. Saya garis bawahi, Bu Ade di sini akan melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan jenis diferensiasi yang Bu Ade pilih itu ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Pertanyaan selanjutnya dari saya untuk Bu Ade adalah kira-kira kapan Bu Ade akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Kegiatan yang akan saya lakukan itu insya Allah di tanggal 8 November, tepatnya pada hari Jumat ya, karena ada pembelajaran IPAS di kelas itu. Baik Ibu, kalau begitu insya Allah pada hari Jumat tanggal 8 November tahun 2024 nanti, insya Allah saya akan datang ke kelas untuk melakukan observasi dan saya mencatat hal-hal yang saya temukan nanti. Kemudian kita nanti akan ya sama-sama lakukan refleksi sama-sama Ibu ya. Ya siap Pak. Berikutnya nanti setelah observasi yang saya lakukan, saya mohon kesediaannya lagi pada Bu Ade untuk kita melakukan percakapan pasca observasi. Ya. Di sana saya nanti akan didampingi, ditemani oleh pengajar praktik saya. Beliau adalah Bapak Dedi Rusnendi. Seperti itu Bu Ade. Sebelum kita mengakhiri kegiatan percakapan kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Ade sekarang? Ya, perasaan saya tentunya sangat senang ya Pak, karena kita bisa saling berbagi dan tentunya saya bisa lebih percaya diri untuk melakukan pembelajaran ini dan dengan rencana yang sudah saya buat ini gitu. Baik Bu Ade, semoga nanti kegiatan pembelajarannya berjalan lancar ya Bu ya. Amin ya. Oke. Dan kita tunggu sampai nanti pelaksanaannya pada tanggal 8 November. Ya, terima kasih Pak. Baik, sekian percakapan pra-observasi dari kami. Semoga pada kegiatan nanti dapat berjalan lancar dan baik. Terima kasih, saya ucapkan Bu Ade. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Apa kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Oke anak-anak, siapa yang sudah sarapan hari ini? Ya, alhamdulillah sepertinya Ibu lihat semuanya sudah sarapan semua ya. Ya, artinya kalian sudah siap ya belajar pada pagi ini. Karena dengan sarapan kita bisa meningkatkan konsentrasi belajar. Ya, kalau tidak sarapan apa yang akan terjadi? Ya, maka dari itu kita pagi-pagi itu sebelum ke sekolah sarapan terlebih dahulu. Ya, oke anak-anak, siapa nih Ibu mau nanya nih ya? Jawab jujur nih. Siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Ya, coba tapi Ibu di sini masih melihat ada yang belum mengangkat tangannya. Bahar kenapa tidak sholat subuh? Kesiangan. Oke, Bimo kenapa? Ketiduran. Ya, anak-anak, ibu yang soleh dan soleha, sholat itu adalah kewajiban kita. Ya, sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka nanti Bahar
Bimo, besok jangan lupa sholat ya. Ya, agar pagi hari ini pelajaran kita menjadi berkah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Duduk sikap, sikap, marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Coba oleh kalian dicek temannya atau dilihat temannya ada yang tidak sekolah nggak hari ini? Naila, Naila kenapa tidak sekolah? Sakit. Oke, ya. Kita doakan bersama-sama. Semoga Naila diberikan kesehatan kembali, ya supaya Naila kembali ke sekolah, ya. Amin. Ya. Pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasionalnya berjudul Garuda Pancasila. Sudah hafal belum? Ya, dipimpin oleh teman kalian. Silakan. Ya, anak-anak yang lain silakan berdiri. Yuk kita berdiri semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sekarang sudah siap belajar? Siap. Ya, minggu lalu kita sudah belajar wujud benda. Ya, masih ingat nggak kalian? Masih ada berapa wujud benda? 3. Ada 3. Coba siapa saja yang bisa menjawabnya? Apa saja yang 3 itu? Ya, jadi ada 3 ya wujud benda itu: padat, cair, dan gas. Nah, kalau sifat-sifatnya masih ingat nggak kalian? Masih. Coba lalu sifat wujud padat apa? Nah, pagi ini kita akan mempelajari topik selanjutnya, yaitu bagaimana wujud benda bisa berubah, ya, yaitu dengan materi perubahan wujud benda, ya. Oke. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan tepat. Ya, itu yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan wujud benda dengan tepat. Ya, yang kedua. Dan yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis perubahan wujud benda di sekitar kita. Ya. Oke, anak-anak. Nah, Ibu ingin mengingatkan, jangan lupa kesepakatan kelas yang sudah kita buat, ya. Datang tepat waktu, disiplin, saling menghargai dan saling menghormati. Oke, yuk. Nah, anak-anak Ibu yang semuanya, Ibu mau kasih nih. Kalian itu semuanya bisa, ya. Nah, bisa ikutin Ibu kan nih? Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Yuk coba sama-sama. 1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Nah, itu yang ditanamkan oleh kalian ya, supaya kalian itu selalu semangat. Masih semangat enggak? Masih. Coba kita cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Set. Ya, alhamdulillah ya, pagi ini kita sudah semangat. Nah, kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu materinya perubahan wujud benda. Nah, anak-anak semua, tolong perhatikan video yang akan Ibu tayangkan di depan. Diperhatikan, disimak dengan baik-baik ya. Penjelasan atau video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita.
setelah kalian tadi simak video pembelajaran itu, coba apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Adalah sama saja terdapat perubahan wujud benda atau bisa dirasakan jenis-jenis yang berbeda. Ya, jadi perubahan wujud benda itu adalah salah satu gejala perubahan bentuk suatu benda atau zat dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Ya, oke. Nah, setelah menyimak tadi tuh kalian tuh ada berapa sih jenis perubahan wujud benda? Ada 6 macam ya, 6 macam perubahan wujud benda. Coba apa saja? Ya, ada 6 macam perubahan wujud benda. Ya, tapi semuanya itu melalui. Nah, bisa kalian lihat ya di depan. Ini perubahan wujud benda ya. Nah, jika yang ada garis putihnya ini adalah didinginkan atau melepaskan. Ya, jika ada panah kuning yaitu dipanaskan. Jadi perubahan wujud zat itu, perubahan wujud benda itu tergantung dengan menerima panas atau melepaskan lawan. Nah, bisa dilihat oleh kalian ya. Jadi pada cahaya disebut cahaya. Sudah paham? Sekarang ibu akan siapa yang suka praktek di sini? Siapa yang suka melakukan percobaan? Nah, pada hari ini kita akan melakukan percobaan materi perubahan wujud benda. Siapa yang mau melakukan percobaan? Ya, oke. Nah, ibu sudah bagi kelompok. Ya, kemarin ibu sudah membagikan survei minat belajar yang kalian ingini. Ya, untuk pada hari ini survei belajarnya keinginan kalian itu melakukan percobaan apa? Ya. Nah, kelompok ini coba survei minat belajarnya ingin melakukan percobaan apa? Mencari. Kalau kelompok ini? Kelompok ini? Ini? Ya, jadi nanti ada 4 percobaan ya sesuai dengan minat belajar kalian yang ingin kalian lakukan percobaan. Nah, sekarang coba kalian keluarkan alat dan bahannya yang sudah diinformasikan. Ya, siapkan alat dan bahannya. Ya, ibu ingatkan hati-hati dalam menggunakan alat-alatnya ya. Jika menggunakan api, anak-anak hati-hati menggunakannya ya. Awas terbakar. Ya, oke. Sebentar. Nah, halo. Anak-anak, ibu di sini akan membagikan LKPD kelompok kalian ya. Nanti di sini sudah ada langkah-langkah kerjanya ya. Nanti kalian ikuti petunjuknya di dalam LKPD ini. Ya, oke. Ibu mengingatkan, jadi setiap kelompok itu ada yang melakukan percobaan, ada yang mengamati, ada yang presentasi nanti ya. Nah, masing-masing kelompok sudah menentukan siapa yang melakukan percobaan, siapa yang nanti mengamati, siapa nanti yang akan presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Tadi kelompok mengembun yang mana? Mengembun. Mencair. Membeku. Menguap. Ya, sekarang silakan kalian bekerja bersama-sama dengan kelompoknya. Ya, lihat LKPD-nya di situ. Hati-hati dalam penggunaan alatnya. Ya, ya, anak-anak. Nah, ada teman kalian yang ingin presentasi, mohon kalian dengan tenang dengarkan hasil presentasi kerja kelompok temannya ya. Dia sini maju semua sayang. Nah, pegang mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami akan kami dari kelompok mencair akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, yang lain tenang ya, karena ada teman kalian yang presentasi. Ayo, Sanas, cantik, duduk ya. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Jawab, lilin akan menjadi cair atau mencair jika dipanaskan dengan api. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Jawab, lilin menjadi padat kembali karena suhu di sekitar lilin kembali menjadi dingin. Menurut pendapat kalian, apa faktor yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Jawab, faktor yang pengaruh sekali yaitu panas. Api merupakan sumber panas atau maka lilin dari benda padat jika kena panas akan menjadi cair. Ibu mau tanya nih, kesulitan dalam percobaan tadi apa? Menyalakan apinya. Ya, apalagi ada nggak kesulitan belajar tadi melakukan percobaan? Memanaskannya ya, panas. Minyaknya tumpah-tumpah. Oke, terus apa lagi? Ya, airnya juga tumpah. Ya, minyaknya tumpah, airnya tumpah. Terus apa lagi? Basah. Ya, nanti yang lain hari kalian akan melakukannya lebih baik lagi, ya kan? Ya, untuk yang lain menyalakan api bisa dibantu nanti sama gue, kemudian bebas sama ibunya, ya kan? Nah, sekarang setelah kalian semuanya sudah dilakukan, ibu punya game. Siapa yang mau tahu gamenya apa? Siapa yang suka main game? Nah, sebelum main game, ibu akan beritahu dulu nih. Nanti permainan gamenya satu kelompok memutus satu perwakilan satu orang untuk maju main game. Yang lainnya, yang lainnya boleh membantu. Ya, ya. Nah, perhatikan. Nah, nanti ada nih di sini pilih tuh. Yang mana pilihannya cepat? Tuh, saya menjadi apa? Ya, yang lain tenang ya. Lanjut, ya lanjut. Boleh teman yang membantu. Ayo sebutin aja nggak apa-apa, yang kecil aja. Ayo pilih. Ya. Ya, ayo yang kecil jawabannya aja nih. Ya lanjut cepat. Nih, lanjutin. Nah, jadi ingat gak nih kelompok ini apa? Tadi berapa menit? 1 menit 48 detik. Ya, kelompok ini? Kelompok ini? Kelompok ini? Ya, jadi pemahamannya itu menang kelompok mengambul. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, baik teman-teman, setelah kalian melakukan game, nah ibu di sini punya isian yaitu refleksi pembelajaran kalian hari ini. Apa yang kalian rasakan hari ini mengikuti pelajaran hari ini terkait topik perubahan bentuk benda? Ya, silakan diisi kembali perubahan refleksi pembelajaran hari ini. Ya, bagus. Ya, saya. Oh, kuelanya tunggu sebentar. Ya, diisi sesuai hati kalian ya, refleksi kalian.
pembelajaran hari ini yaitu dengan materi perubahan wujud benda. Apa sih yang kalian rasakan pembelajaran hari ini? Silakan diisi ya, kita sepakati mengisinya yaitu dengan 2 menit ya. Isi refleksi pembelajarannya 2 menit. Ya masing-masing ya, kan masing-masing punya perasaan masing-masing. Ya tidak boleh bertanya sama teman. Kamu gimana isinya? Sedih, bahagia, itu masing-masing perasaan kalian masing-masing. Ayo kawan-kawan bekerja bersama, memahami tentang perubahan gerak sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar gerak sampai lupa sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Padat jadi cair, disebut mencair. Cair jadi padat, disebut mengebuk. Cair jadi gas, disebut membuang. Dan jadi cair disebut mengembur. Padat jadi gas, disebut menyumbing. Dan jadi padat disebut mengkristal. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan menjadi pengalaman dan pemahaman bermakna untuk kalian semua. Yuk, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa kembali. Yuk, berdoa dipimpin oleh Fadila, silakan. Duduk sikap. Ya. Sehat. Yuk, yang lain duduk sikap dulu sayang. Marilah teman-teman sehabis belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah belajar hebat hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan ibu ya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sahid Indra Raharjo. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin dilakukan observasi di kelas bersama Ibu Adelina. Ya. Akan tetapi untuk percakapan pasca observasi ini saya sudah ditemani dengan pengajar praktik Bapak Dedi Rustandi. Selamat datang Pak Dedi Rustandi di SMA Negeri Krampot. Baik, kami langsung mulai saja percakapan pasca observasi kelas. Oke Bu Ade, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, setelah kemarin dilakukan observasi di kelas, bagaimana perasaannya Bu Ade? Ya, perasaan saya setelah observasi dengan Bapak, saya merasa senang, bahagia, dan juga saya lebih percaya diri ya tentunya melakukan pembelajaran di dalam kelas itu. Karena pembelajaran yang
saya lebih memahami pembelajaran yang berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan KSE ya. Makanya lebih berjalan dengan lancar gitu Pak. Baik, alhamdulillah ya Bu Ade. Yang Bu Ade rasakan kira-kira apakah ada perbedaan pembelajaran yang Bu Ade lakukan kemarin dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya? Ya, pastinya ada ya. Sebelum observasi kan saya masih ragu ya. Ini apakah tepat dilakukan dengan metode strategi pembelajaran ini di kelas? Nah, setelah saya diskusi dengan Pak Indra, saya lebih memahami ya, dan juga pelaksanaan di dalam kelasnya juga lebih kondusif, terarah, dan lancar gitu Pak. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita masuk pada tujuan observasi kemarin, bahwa area pengembangan yang Ibu ingin capai menurut Ibu tercapai atau tidak? Ya, saya melihat area pengembangan yang ingin saya capai itu kemarin itu sudah tercapai gitu Pak. Pendapat saya area pengembangan yang ingin saya capai alhamdulillah sudah tercapai. Dengan terlihat anak antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut ya Pak. Karena kan memang kemarin itu praktik ya, anak lebih suka dengan praktik. Jadi kita semuanya itu berpusat pada siswa, pada peserta didik gitu Pak. Jadi peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran kegiatan tersebut gitu Pak. Kita hanya memberikan penguatan di dalamnya. Jadi yang Bu Ade rasakan dalam penerapannya, area pengembangannya alhamdulillah sudah tercapai ya Bu Ade. Betul. Kemudian dari tujuan pembelajarannya sendiri Bu Ade, apakah tercapai juga? Ya, kemarin ada 3 tujuan pembelajaran dan saya melihat 3 tujuan pembelajaran itu insya Allah semuanya tercapai. Baik, alhamdulillah ya Bu Ade ya. Ya. Tujuan pembelajarannya ada 3 dan alhamdulillah yang Bu Ade rasakan dalam penerapannya sudah tercapai gitu ya Bu Ade ya. Kemudian yang Bu Ade laksanakan kemarin dalam kegiatan pembelajarannya, kira-kira Bu Ade menemukan kendala atau tantangan tersendiri tidak dalam kegiatan? Iya, tentunya ada ya Pak sedikit kendala atau tantangan gitu ya. Kendalanya itu yang pada saat anak-anak sedang melakukan praktik ya. Jadi kan karena menggunakan api ya Pak, jadi ada yang agak kesulitan dalam hanya teknis saja sebetulnya sih Pak. Kalau dalam pembelajarannya semua sudah kondusif semua, peserta didik juga sudah memahami langkah-langkahnya karena memang sudah ada di langkah percobaan di AKPD tersebut gitu Pak. Oke, baik. Lalu kira-kira apa yang Bu Ade lakukan kemarin untuk mengatasi kendala atau tantangan tersebut? Secara lebih tepatnya. Dengan adanya pendampingan ya Pak, jadinya didampingi gitu. Kalau misalnya ada kendala, kita siap mendampingi karena kita di situ sebagai ini ya Pak. Semuanya kan berpusatnya pada peserta didik ya. Kita hanya mendampingi peserta didik tersebut jika ada kendala gitu. Dalam penggunaan alatnya gitu kita dampingin. Dan memang kemarin praktik itu kan alat dan bahannya banyak ya Pak ya, berbeda-beda gitu. Jadi mungkin ada beberapa kelompok yang memang agak kesulitan gitu untuk menggunakannya. Nah, kita dampingin gitu Pak. Baik, berarti dengan melakukan pendampingan pada setiap peserta didiknya ya melalui bagian kelompok tersebut. Kemudian indikator keberhasilan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut apa itu indikatornya? Anak mampu dalam mengidentifikasi macam-macam perubahan wujud benda itu ya, dari benda padat berubah menjadi benda gas gitu. Perubahan itu anak-anak sudah mampu gitu, mengidentifikasi, menganalisisnya gitu. Jadi saya melihat dari perbedaan itu. Jadi anak-anak juga sudah memahami, oh perubahan wujud itu bisa berubah bentuk gitu. Dari yang tadinya benda padat menjadi cair, dari cair menjadi padat, begitu.
Oke, Bu Ade, ya, luar biasa ya. Iya. Indikator keberhasilannya kembali lagi merujuk pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, apa rencana Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik di kelas selanjutnya, Bu Ade? Ya, untuk selanjutnya kita itu akan membuat selanjutnya kayak pengayaan gitu Pak, untuk pengayaannya. Jadi buat bagi peserta didik yang sudah mampu, kita lanjutkan pengayaan dengan membuat atau menerapkan perubahan wujud benda tersebut, seperti membuat es krim gitu Pak ya. Itu juga kan suatu perubahan wujud juga ya, tujuan perubahan wujud benda itu gitu Pak. Jadi nanti anak-anak itu kedepannya bisa menerapkan perubahan wujud benda tersebut di lingkungan kita, di lingkungan sekitarnya, membuat es krim sendiri gitu. Menarik sekali ya, Bu Ade ya. Iya, Kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan upaya tersebut? secepatnya Pak. Secepatnya. Di jam selanjutnya, di jam pelajaran selanjutnya. Oke, baik Bu Ade. Pertanyaan selanjutnya adalah dalam skala 1 sampai 10 ya, ada di posisi angka berapa kegiatan pembelajaran yang Bu Ade lakukan sebelum kegiatan Sebelumnya? sendiri? Sebelum observasi, pastinya sepertinya saya lihat di angka 7 ya Pak. Sekitar 6,7 gitu lah. Oke. Kemudian setelah menerapkan strategi pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu, saat ini ada di posisi angka berapa untuk kegiatan pembelajaran yang Ibu Kalau lakukan? kita berdiskusi dengan Pak Indra, tentunya saya itu lebih memahami ya. Jadinya, jadi langkah-langkahnya itu sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya susun gitu Pak. Jadi pendapat saya, nilai saya itu 8,5 lah gitu Pak. Baik, Bu Ade, luar biasa ya, 8,5 ya, artinya ada Ada peningkatan. peningkatan. Alhamdulillah ya Bu Ade ya. Nah, Bu Ade, ini yang terakhir ya pertanyaannya, sebagai refleksi atas apa yang sudah Ibu lakukan, apa bentuk langkah yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu secara menyeluruh di sekolah? Ya, kita tentunya pasti akan selalu berinovasi ya Pak, mengembangkan yang ada gitu kan. Teknologi kan sekarang sudah canggih ya Pak ya. Jadi kita akan memanfaatkan teknologi itu seperti kayak ada game kan, teknologi pemahaman itu Pak, game motor itu juga kita pemanfaatan media tentunya untuk anak itu lebih terpacu dan termotivasi gitu, karena memang anak pada saat ini lebih pada antusiasnya lebih seperti itu gitu Pak. Tapi tetap diintegrasikan dengan KSE itu Pak. Baik, luar biasa ya Bu Ade ya, rencana tindak lanjut dan tanggung jawab sebagai bentuk Bu Ade sebagai guru meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Terima kasih banyak Bu Ade atas kesediaannya melakukan percakapan pasca observasi ini. Baik, sekian percakapan pasca observasi dari kami. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Saya di sini sudah didampingi dengan Bapak Dedi Rustendi dan ditemani juga oleh rekan saya Ibu Adelina. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.